Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak Ustadz sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran tematik. Nah, sekarang anak Ustadz kita masuk ke pelajaran kita, yaitu buku tema 3. Ya, kita masuk di buku tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Baik, nah anak-anak Ustadz kita masuk buku yang baru ya. Nah sekarang anak Ustadz ya, silakan anak Ustadz buka bukunya halaman 6 ya. Halaman 6 yang ini ya, 6 Romawi. Kita baca dulu ya. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup ya. Nah, kami akan mulai belajar tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan di sekitar dan mengkaji hubungan yang terjadi antar makhluk hidup. Hal ini bertujuan untuk membuat kami lebih pandai, bijak, dan cinta terhadap lingkungan. Nah, mudah-mudahan dari sini kita lebih bisa menghargai ya, nah Ustadz ya, terhadap lingkungan kita ya, baik itu tumbuhan atau hewan ya. Nah, insya Allah. Baik, nah kemudian ya, langsung saja di sini subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Ya, beras berasal dari padi. Nah, ya, baik, masya Allah. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya. Nah, Ustadz di sini kita baca. Nah, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara ya. Nah, kita tinggal di Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air yang mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Kemudian, selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi ya. Nah, baik. Berikutnya Ustadz, tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Wah, kira-kira 4 bulan ya. Nah, kira-kira sekitar 4 bulan. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Nah, itu ya kita sudah baca tentang pertumbuhan padi ya, sehingga menjadi beras yang bisa kita makan. Yang berikutnya, apa isi bacaan di atas? Ya, isi bacaan di atas adalah tentang pertumbuhan padi ya, proses pertumbuhan padi. Yang kedua, mengapa tanaman ya? Yang kedua, tadi sudah yang satu ya. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras ya. Nah, beras. Dan beras tumbuh dari padi ya. Baik. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Ya, tanaman tersebut dapat tumbuh di sawah. Ya, padi tumbuhnya di sawah.
Berikut lagi, nomor 4, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Ya, tadi sudah kita baca ya, antara 120 sampai 131 hari ya. Apa ini maksud dengan gabah? Gabah adalah kulit padi ya yang berwarna kuning. Nah, itu disebut dengan gabah ya. Baik, wah, gampang sekali ya. Nah, Ustaz. Baik, kita masuk ke pembahasan kita yang berikutnya. Nah, di sini ya, Ustaz. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh ya. Tadi yang pertama, padinya dimasukkan ke air ya. Nah, terus gambar kedua, mana Ustaz? Apa namanya? Mulai tumbuh, ada tunasnya ya, kemudian ada apa namanya? Ada akarnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, nah, Ustaz di sini apa? Mulai muncul ya, muncul padinya ya, muncul padinya ya, buahnya. Nah, itu. Buah, biji ya, biji padi. Taib. Nah, anak Ustadz nanti di sini adalah tugas kita. Hari ini kita akan menggambar ya. Nah, jadi tugas kita hari ini adalah menggambar. Anak Ustadz bebas menggambar dengan catatan tidak boleh menggambar makhluk hidup ya. Afwan, maksudnya makhluk hidup bernyawa seperti hewan ya. Tidak boleh ada wajahnya ya, atau anak Ustadz menggambar Pak Tani ya, ada matanya, tidak boleh ya. Nah, jadi kita hari ini menggambar, tapi gambar tentang padi ya. Nah, baik. Jadi buat semenarik mungkin pakai pensil warna ya, nah Ustadz ya. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya lagi kita masuk pembahasan berikutnya ya. Nah, ayo bacalah teks berikut dan isilah tabelnya ya. Pertama, kita baca tentang pantai ya. Nah, tentang pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai adalah ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, kalau di Medan ada pantai apa, nah Ustaz? Ada pantai Cermin ya. Nah, pantai Cermin. Terus pantai apa lagi ya? Pantai Ustadz kurang suka jalan-jalan ya, jadi Ustadz tidak tahu nama-nama pantai. Mungkin anak Ustadz tahu ya. Nah, ya seperti itu ya, nah Ustadz. Kemudian dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasa dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Nah, di sini di mana contohnya? Contohnya di Brastagi ya. Nah, di sana banyak perkebunan ya karena dia dataran tinggi ya. Nah, sehingga kita naiknya juga harus naik ya ke atas terus ya. Nah, baru bisa sampai karena dia adalah dataran tinggi ya. Baik. Berikutnya Ustaz, dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Ya, kita baca ya. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian ya. Nah, bisa dilihat di situ gambarnya adalah gambar padi ya. Nah, gambar padi, nanam padi ya. Nah, pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu ya. Nah, kelapa dan tebu. Nah, Masya Allah ya. Taib. Nah, di sini tadi bisa kita lihat ya, nah Ustadz, pantai di mana lokasinya ya. Nah, kemudian ciri-ciri pantai itu gimana ya, dia ada di mana, di antara laut dan darat ya. Sumber daya alamnya apa ya. Nah, manfaatnya apa pantai ya sebagai objek wisata tadi sudah dibaca ya. Nah, mata pencairan penduduknya apa kalau di pantai? Nelayan ya. Terus apa lagi? Ya, nelayan, kemudian nakoda mungkin ya. Nah, mungkin ya. Nah,
Seperti itu anak Ustadz ya. Kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi lokasinya di mana tadi sudah dibaca ya. Nah, tapi di sini anak Ustadz mudah-mudahan sudah paham semua ya. Nah, jadi di sini tidak kita masukkan sebagai tugas ya. Nah, tugas anak Ustadz hari ini adalah menggambar ya. Enak ya menggambar. Nah, menggambar. Baik, kita masuk pelajaran kedua anak Ustadz ya. Bijak menggunakan, merawat, memperindah ya. Baik. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita ya. Nah, sekarang apa hak dan kewajiban. Nah, ini masuk pelajaran PKN ya. Nah, PKN kalau tadi IPS ya. Nah, kalau sekarang PKN. Sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi, betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga beni, ya. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya, ya. Nah, kalau orang di luar negeri, anak Ustadz, makannya apa? Makanan pokoknya roti, ya. Nah, roti. Kalau kita udah makan roti, harus makan nasi, ya. Nah, makan nasi karena kita makanan pokoknya adalah nasi ya. Nah, baik, seperti itu. Kita baca ya. Setiap hari Beni, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni ya, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, ya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Ya, baik. Ya, diskusikan dengan kelompokmu. Ya, nah ini kalau kita di sekolah ya, nah Ustaz. Baik. Nah, sekarang anak Ustadz tadi kan adiknya Beni tidak menghabiskan makanannya, ya. Nah, sekarang kita diajak untuk berpikirlah sebelum kamu membuangnya, ya. Jadi nasi tidak boleh dibuang-buang. Kenapa? Ya, lihat proses untuk adanya beras di rumah kita, kemudian kita masak menjadi nasi, ya. Lihat di sini, anak Ustadz, ya. Yang pertama, ya, hari pertama, ya, sawah dibajak, ya. Sawah dibajak. Ya, seperti ini ya. Nah, type Ustaz. Hari pertama sawah dibajak, ya. Artinya masih kosong ya, digemburkan dulu ya, pakai Pakai sapi ya, diinjak-injak ya, Ustaz, supaya mudah untuk ditanam. Ya, seperti itu, tidak langsung ditanam ya. Kemudian baru padi ditanam ya. Nah, kemudian baru padi mulai berbiji pada hari yang ke-100 ya. Nah, untuk ada beras, untuk ada padi ya. Itu dia bijinya mulai keluar pada hari 100 ya. Hari ke-100 berarti itu setelah 3 bulan ya. Setelah 3 bulan. Kemudian hari 120 baru padi dipanen ya. Berarti ini pada bulan keempat ya. Nah, 4 bulan anak Ustadz ya. Baru padi bisa dipanen. Kemudian hari 122, hari ke-122 ya dipanen, setelah diambil semua ya baru dibawa ke lumbung ya atau tempat pengumpulan padi. Nah, kemudian pada hari 130 baru dipisahkan ya antara batang padinya dengan biji-biji padinya. Kemudian baru anak Ustadz hari 132 baru jadi seperti ini, tinggal padi dengan gabahnya. Kemudian setelah dipisahkan gabahnya, sampailah ke rumah kita, kemudian kita masak ya menjadi nasi. Ya, seperti itu anak Ustadz ya. Jadi kalau anak Ustadz buang satu nasi ya, anak Ustadz harus tunggu 4 bulan lagi. Nah, untuk ada nasi lagi, ada beras lagi ya yang ditumbuhkan. Makanya tidak boleh membuang-buang nasi ya. Barakallahu fiik. Nah, sekarang kita masuk ke tugas ya. Nah, tugas anak Ustadz hari ini adalah
Nah, ini dia tugas anak Ustadz hari ini adalah satu, anak-anak Ustadz menggambar ya. Buatlah gambar tentang tiga proses ya, tiga proses pertumbuhan padi. Buat gambar pertama ya. Gambar pertama di sini nanti buat boleh di nggak harus seperti ini ya Nak Ustadz ya, boleh di kertas gambar yang besar ya, satu lembar satu gambar, kemudian ambil lagi kertas yang lain, satu lembar satu gambar, boleh ya. Nah, gambar pertama proses menanam padi ya, tadi letakkan ke dalam air. Nah, seperti itu gambar, gimana dia gambarnya, gambar yang cantik ya, yang menarik, kasih warna ya. Kemudian gambar kedua nanti padinya mulai tumbuh, ada daunnya ya, ada biji-bijinya. Kemudian yang ketiga dipanen ya, dipanen. Gimana gambarnya panen ya? Sampai ke rumah kita ya. Nah, ada nasinya. Nah, seperti itu ya. Nah, gambar seperti itu. Baik, gambar yang indah ya. Nah, kasih warna ya. Hari ini kita menggambar. Kemudian anak Ustadz ya, kirimkan video. Yang kedua, kirimkan video hari ini Abi Uminya masak apa ya. Nah, masak apa ya, nasinya jadi apa ya. Nah, coba anak Ustadz kirimkan ya, kirimkan. Nanti anak Ustadz bisa hias nasinya ya, mungkin ada telurnya ya, mungkin ada sayurnya. Kemudian jelaskan, Ustadz atau teman-teman, hari ini menu masakan kita adalah, nah ya jelaskan, nah ini nasinya seperti ini ya, gitu ya. Nah, oke, nah kirimkan video anak Ustadz ya. Videonya tidak usah panjang-panjang ya, singkat saja boleh. Yang penting tunjukkan ya, jelaskan tentang hari ini nasinya menjadi apa ya. Taib barakallahu fik. Ya, mungkin itu saja anak Ustadz ya tugas kita untuk hari ini. Yang pertama menggambar, kedua membuat video tentang makanan. Ya, gambarnya boleh dihias, makanannya boleh dihias ya. Nah, mungkin nanti mau ditambahkan juga misalnya kita coba makan ya gitu ya. Nah, gitu misalnya. Oh, enak gitu ya. Taib. Nah, taib barakallahu fik ya. Nah, Ustaz, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari hari ini. Ustaz dan Ustazah tunggu ya hasil dari tugas anak Ustaz. Mungkin ini saja ya. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.